Kudus adalah salah satu kota yang dihuni banyak santri dan santriwati yang berasal dari berbagai kota dan bahkan luar kota serta luas pulau di luaran sana. Dikenal dengan sebutan kota santri oleh banyak orang karena kota ini telah menjadi pusat perkembangan agama Islam pada abad pertengahan. Di kota ini banyak menghasilkan lulusan-lulusan orang hebat. Salah satu pesantren yang terkenal serta terjamin keapikannya yaitu Pondok Pesantren Ma'ahid. Berikut visi misi Pondok Pesantren MA Ma'ahid. Pondok Pesantren Ma'ahid terbagi menjadi 5 lokal. Lokal 1 dihuni khusus santri putra tingkat sanawi dan aliyah. Lokal 2 dihuni khusus santri putri tingkat aliyah. Sedangkan lokal 3, 4, dan 5 dihuni oleh santriwati tingkat sanawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa tabi'udah ma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini, setelah memuji syukur Allah SWT dan bersolat serta salam ke atas Rasulnya, akan sedikit menceritakan tentang profil Pondok Pesantren Ma'ahid Kudus. Secara singkat, Ma'ahid Kudus, Pondok Pesantren Ma'ahid Kudus merupakan pondok yang lumayan tua atau termasuk yang tertua di Kabupaten Kudus karena didirikan pada tahun 1937 oleh Kiai Haji Yai Abdul Mukhid rahimahullah. Pada awalnya pondok pesantren hanya sistem pondok tradisional, namun seiring dengan perkembangan zaman kemudian ada sekolahnya juga. Nah, untuk kegiatan pondok saat ini, jadi santri-santri selain dibekali dengan tahfidz Al-Quran yang ada model setoran tiap pagi, tiap sore, tiap malam, juga dibekali dengan ngaji kitab, ya, ada kitab Ibanatul Ahkam, kemudian ada Kifayatul Akhyar, ada takrib dan seterusnya. Juga dibekali dengan life skill ringan tentang kehidupan santri sehari-hari, bagaimana bisa mandiri, bagaimana bisa berkarya, berinovasi. Dan lebih dari itu juga dididik tentang masalah karakter, sehingga harapannya santri punya kepribadian yang cocok dengan visi lembaga pendidikan Islam Ma'ahid, yakni menjadi lembaga terdepan dalam metodologi yang solih dan bersih, dirinya menjadi baik, kemudian berusaha mengajak baik orang lain. Selain kegiatan-kegiatan tersebut juga ada kebiasaan untuk latihan bahasa Arab, karena bagaimana juga tidak bisa dipisahkan antara Islam dan bahasa Arab, di mana literasi tentang keislaman khususnya Al-Quran dan As-Sunnah semuanya berbahasa Arab, sehingga sebagai tuntutan kita juga mempelajari bahasa Arab dan mempraktekkannya semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan. Kemudian yang pada kesempatan ini perlu disampaikan juga terkait biaya di Pondok Ma'ahid mungkin tidak terlalu mahal dan juga tidak murahan. Artinya kita ambil yang tengah-tengah lah. Mudah-mudahan dengan ini bisa terjangkau oleh berbagai kalangan, akan tapi dengan harapan mempunyai mutu dan kualitas yang bagus. Nah, salah satu wasilah atau cara untuk mendidik generasi yang baik, yang alim dan juga sholih, maka dalam dunia pendidikan dikenal salah satu faktor yang terpenting adalah waisyatu ustadin, ustadz-ustadz yang paham dan insya Allah bisa mengarahkan pada kebaikan. Dan alhamdulillah di Pondok Ma'ahid ini ada ustadz asatidzah yang berkafaah syariah dari lulusan Timur Tengah maupun lulusan dalam negeri, sehingga alhamdulillah ada
15 LC lah di sekitar, yang bisa membersamai kita semua untuk mencetak yang solid dan bersih serta berpemahaman agama yang benar, berilmu yang berkualitas. Mudah-mudahan singkat ini bisa memberi sedikit pencerahan tentang Pondok Mahit. Selebihnya join us, gabung bersama kami untuk melihat selengkapnya dan menikmati keceriaan bersama kami di Pondok Mahit. Syukran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya mondok itu kan berarti berkumpul dengan banyak orang, di mana setiap orang pasti memiliki latar belakang yang berbeda-beda seperti keluarga atau asal sekolah mereka. Nah, dari situ kita tuh bisa ngambil banyak pelajaran dari perbedaan kebudayaan, perbedaan cara didik seorang anak. Nah, dari situ juga muncul juga cara mengambil keputusan yang berbeda-beda. Yang kedua adalah melatih kemandirian. Sebenarnya mandiri di pondok itu nggak sekedar kayak nyuci sendiri, jemur sendiri, atau apa-apa sendiri. Nggak sederhana itu. Mandiri di pondok itu kita tuh dilatih untuk survive, mengatur waktu, dimana kita harus bisa membagi prioritas kegiatan. Manfaat terpenting yang selama ini saya rasakan di pondok yaitu mendapatkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai agama yang tidak pernah saya dapatkan di luar pesantren gitu. Sebelumnya, semenjak SD, saya tidak pernah memakai jilbab saat ke sekolah, saat keluar rumah, saat kemanapun itu. Tetapi semenjak saya di sini, saya selalu memakai jilbab, menutup aurat dengan syar'i dari kepala sampai ujung kaki. Itu benar-benar perubahan yang saya rasakan selama di pondok gitu. Sampai saya tahu kalau aurat itu akan mencelakakan kedua orang tua saya benar-benar menutup aurat dengan baik. Nah, yang lain lagi, kita bisa belajar tentang keuangan, memanage keuangan dengan baik, agar ketika kita menjadi istri untuk suami dan anak-anak kita menjadi ibu rumah tangga yang bisa diandalkan. Salah satu lokal utama milik Pondok Pesantren Ma'ahid yaitu Lokal 2 yang hanya dihuni oleh para santriwati tingkat aliyah. Adapun kegiatan rutin sehari-hari para santriwati Lokal 2. Sholat tahajud. Hizmud Dakwah setiap pagi membangunkan santri untuk menunaikan sholat tahajud. Hafalan Al-Quran. Setiap pagi para santri menyetorkan hafalan Al-Quran kepada ustadzah, dan ustadzah akan menyimak dan memperbaiki hafalan mereka. Senam sehat jasmani. Setiap 2 minggu sekali, para santri mengikuti kegiatan senam sehat di hari Jumat agar tubuh mereka tetap sehat dan kuat. Piket harian. Setiap hari, santri melaksanakan kewajiban piket untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan selalu menjaga kebersihan. Sholat duha. Tak hanya ibadah wajib, santri juga diajarkan untuk melaksanakan ibadah sunnah seperti sholat duha dan ibadah sunnah lainnya. Penerapan 5S. 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Dzikir al-maksurat. Setelah sholat subuh dan sore hari, para santri berzikir al-maksurat bersama. Dan muhadasah. Tak hanya bahasa Indonesia, santri juga diharapkan menguasai bahasa Arab dan Inggris loh, dengan pemberian kosakata berbahasa Arab dan Inggris setiap hari. Kultum. Salah satu cara agar santri dapat menjadi pendakwah, mereka diajarkan untuk menyampaikan kultum setelah sholat maghrib. Murojaah. Tidak hanya menambah hafalan, santri juga membutuhkan pengulangan hafalan atau biasa disebut murojaah agar hafalan mereka tetap kuat. Bimbingan karakter atau biasa disebut binkar. Santri juga diberi bimbingan karakter agar mereka lebih terarah dan dapat memahami sesama.
Azkar, mentoring diadakan agar dapat membimbing psikologi santri. Membaca Al-Kahfi. Setiap malam Jumat, santri melaksanakan kegiatan tilawah surat Al-Kahfi bersama. Hataman Al-Quran. Santri mengikuti kegiatan hataman Al-Quran untuk menambah kecintaan mereka terhadap Al-Quran. Nah, kegiatan yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh santri Ma'ahid, apalagi kalau bukan nobar alias nonton bareng. Kegiatan nobar bagi santri bertujuan untuk merefresh otak mereka dari kesibukan di sela-sela rutinitas mereka. Nah, sangat asyik kan teman-teman? Ayo bergabung bersama kami di Pesantren Ma'ahid Kudus untuk mewujudkan generasi sholih dan muslih yang pastinya akan membantu kebangkitan bangsa menjadi bangsa yang maju dengan cahaya Islami dan Qur'ani.